Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Ayu pada pelajaran Matematika kelas 9 semester ganjil. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang persamaan kuadrat bagian ke-1. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim, agar ilmu yang kalian pelajari hari ini dapat dipahami dengan baik. Tujuan pembelajaran dari video kali ini yaitu yang pertama, diharapkan kalian dapat menjelaskan bentuk umum persamaan kuadrat. Yang kedua, dapat membedakan akar dan bukan akar dari persamaan kuadrat. Oh iya, di sini persamaan kuadratnya Ibu singkat menjadi PK agar lebih memudahkan saja ya, biar tidak terlalu panjang. Materi yang pertama yaitu bentuk umum dari persamaan kuadrat atau PK. Bentuk umum PK ya, dalam variabel X ya di sini yaitu AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Dikatakan persamaan karena ada tanda hubung sama dengan. Kemudian dikatakan kuadrat karena pangkat tertinggi variabelnya yaitu 2. Ini ya. Selanjutnya, A ini disebut dengan koefisien X kuadrat atau bilangan yang terletak di depan X kuadrat. Kemudian B disebut dengan koefisien X ya. Kemudian yang C disebut dengan konstanta. Dengan A, B, dan C-nya anggota bilangan real, yang artinya bahwa nilai A, B, dan C ini bisa berupa bilangan positif, bisa berupa bilangan negatif, bisa berupa bilangan desimal, pecahan, dan yang lainnya, semua bilangan yang termasuk dalam bilangan real. Dan syarat terakhir dari bentuk umum persamaan kuadrat ini adalah A-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi koefisien X kuadratnya tidak boleh sama dengan 0. Perhatikan contoh berikut. Tentukan nilai A, B, dan C pada persamaan kuadrat berikut ini. Nomor 1. X kuadrat tambah 6X tambah 5 sama dengan 0. Nilai A. A adalah koefisien X kuadrat. Nah, kalian perhatikan bilangan yang terletak di depan X kuadrat berapa? Ya, jika tidak dituliskan berarti A-nya sama dengan positif 1. Kemudian B-nya sama dengan positif 6. Ya, ini ya B-nya adalah koefisien dari X-nya, positif 6. Kemudian C-nya konstantanya sama dengan positif 5. Positifnya tidak dituliskan ya, jadi cukup seperti ini penulisannya. Selanjutnya, contoh yang kedua, yaitu menentukan nilai A, B, C pada persamaan 4X kuadrat kurangi 10X sama dengan 0. Di sini Ibu bantu menguraikannya ya, mengikuti bentuk umum PK-nya. 4X kuadrat kurangi 10X tambah 10 sama dengan 0. Nah, berarti A-nya sama dengan positif 4. B-nya sama dengan negatif 10. Nah, kalau tanda negatif harus dituliskan ya, harus diikut sertakan dalam penulisannya. Kemudian C-nya konstantanya sama dengan 0. Contoh yang ketiga yaitu 16 kurangi 9X kuadrat sama dengan 0. Di sini kalian harus teliti dan harus jeli melihatnya ya. Ingat, nilai A adalah koefisien dari X kuadrat. Maka harus perhatikan X kuadratnya yang mana. Tidak selalu nilai A itu berada di depan ya. Nah, berarti
A sama dengan koefisien X kuadrat, berarti A-nya sama dengan negatif 9. B sama dengan koefisien X, yaitu B-nya sama dengan 0. Karena di sini tidak ada ya, tidak ada suku X di sini. Berarti B-nya sama dengan 0. Kemudian C lah konstanta, C-nya sama dengan 16. Materi yang kedua menyatakan persamaan kuadratnya ke dalam bentuk umum PK. Ya, jadi nanti ada persamaan yang belum dalam bentuk umum dan diminta diubah ke dalam bentuk umum PK-nya. Contohnya, nyatakan persamaan 2x kuadrat sama dengan 3x kurang 20 ke dalam bentuk umum persamaan kuadrat. Kemudian tentukan nilai A, B, dan C-nya. Penyelesaiannya. Masih ingat bentuk umum PK-nya yang dibahas di materi sebelumnya? Ya, bentuk umum PK-nya yaitu AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Maka kita harus mengubah 2x kuadrat sama dengan 3x kurang 20 ke dalam bentuk ini ya. Dalam bentuk ini nih yang Ibu tandain. Pertama, tahapannya yaitu tulis ulang kembali persamaannya. Kemudian, karena ingin sama dengan 0, berarti 3x kurang 20 ini harus kita ubah atau harus kita jadikan sama dengan 0. Maka, pertama kita hilangkan dulu nih 3x-nya ya. Dengan cara apa menghilangkan positif 3x? Dengan cara mengurangi dengan 3x kembali ya. Karena ini bentuknya persamaan, maka kedua ruasnya harus dikurangi 3x. Hasilnya menjadi 2x kuadrat kurang 3x sama dengan 3x kurang 3x kan 0. Jadi langsung saja sama dengan negatif 20. Ruas kanan belum 0, berarti ruas kanan ini negatif 20-nya harus dijadikan 0. Agar negatif 20 menjadi 0, maka kita harus menambahkan dengan lawannya. Nah, apa lawannya? Positif 20. Jadi kedua ruasnya ditambah dengan 20. Maka hasil akhirnya yaitu 2x kuadrat kurang 3x tambah 20 sama dengan 0. Sudah dalam bentuk umum dari persamaan kuadrat. Dari persamaan ini kita bisa tentukan nilai A-nya sama dengan 2, B-nya negatif 3, dan C-nya 20. Materi terakhir dari video kali ini yaitu akar-akar persamaan kuadrat. Akar-akar persamaan kuadrat itu yaitu nilai pengganti X yang memenuhi persamaan AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Jadi, jika nilai X ini kita masukkan atau substitusikan ke variabel X, maka hasilnya harus sama dengan 0 ya. Oke, perhatikan contoh berikut ini. Apakah X sama dengan 2 merupakan akar PK X kuadrat kurang 5X tambah 6 sama dengan 0? Nah, bagaimana cara menunjukkannya? Yaitu, substitusikan nilai X sama dengan 2 ini ke ruas sebelah kiri dari PK-nya. Masukkan ke dalam X kuadrat kurang 5X tambah 6. Kita akan cek apakah sama dengan 0, gitu kan? Kemudian operasikan 2 kuadrat, 2 kali 2, 4. Kemudian kurangi 5 kali 2 tambah 6. Ya, berarti 4 kurangi 10 tambah 6. 4 kurang 10 yaitu negatif 6 tambah 6. Hasilnya sama dengan 0. Nah, ternyata hasilnya sama dengan 0. Artinya sama dengan ruas yang kanan. Jadi, X sama dengan 2 merupakan akar PK
X kuadrat kurang 5X tambah 6 sama dengan 0. Ya. Selanjutnya, contoh yang kedua. Apakah X sama dengan negatif 3 merupakan akar PK X kuadrat kurang 5X tambah 6 sama dengan 0? Seperti biasa, untuk menunjukkannya, substitusikan nilai X sama dengan negatif 3 ke ruas sebelah kirinya. Berarti negatif 3 pangkat 2 kurangi 5 kali negatif 3 tambah 6. Kemudian operasikan ya. Negatif 3 pangkat 2 artinya negatif 3 kali negatif 3. Ya. Positif 9. Negatif 5 kali negatif 3. Positif 16. Kemudian tambah 6. Jumlahkan 9 tambah 15 yaitu 24 tambah 6 sama dengan 30. Perhatikan, apakah nilai 30 ini sama dengan 0? Tidak ya, berarti tidak sama dengan ruas kanan atau tidak sama dengan 0. Kesimpulannya, jadi X sama dengan negatif 3 bukan merupakan akar dari PK X kuadrat kurang 5X tambah 6 sama dengan 0. Bagaimana? Sudah memahami ya? Mana yang merupakan akar, mana yang bukan merupakan akar. Contoh terakhir yaitu penerapan konsep tentang akar persamaan kuadrat ya. Misalkan ini, jika X sama dengan 5 adalah akar dari persamaan X kuadrat tambah BX kurang 10 sama dengan 0, berapa nilai B-nya? Atau nilai B-nya sama dengan titik-titik. Penyelesaiannya, substitusikan nilai X sama dengan 5 ke dalam persamaan kuadratnya. Ya. Ingat ya, aljabar ya. Aljabar, ingat kembali tentang operasi hitung aljabar. Nih, di sini berarti 5 kuadrat tambah B kali 5 kurang 10 sama dengan 0. Ya. 5 kuadrat berapa? 5 kali 5 ya. 25. B kali 5, 5B. Kurangi 10 sama dengan 0. Kemudian, operasikan suku yang sejenisnya. 5B-nya tetap ya. Kemudian 25 kurang 10 sama dengan 15. Sama dengan 0. Kemudian 5B tambah 15 sama dengan 0. Karena kita ingin mencari nilai B-nya, maka positif 15 ini harus hilang atau harus hilang ya. Berarti kita pindah ruaskan. Kalau dulu pindah ruaskan ya, atau berarti biar hilang ini kita kurangi dengan negatif 15. Berarti kedua ruas dikurangi dengan negatif 15 menjadi 5B sama dengan negatif 15. Kemudian kedua ruas ini dibagi dengan positif 5 sehingga diperoleh B sama dengan negatif 15 dibagi 5 sama dengan negatif 3. Jadi nilai B-nya sama dengan negatif 3. Nah, agar kalian lebih memahami materi kali ini, silahkan kerjakan latihan soal berikut ini dari nomor 1, 2, 3, 4, 5. Silahkan di screenshot ya, agar bisa mengerjakannya di buku tulis. Selamat mengerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.